Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan kemudahan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, ada kisah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu sebelum kamu ada 3 orang berjalan-jalan, kemudian mereka mendapatkan sebuah gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh. Maka mereka pun masuk di dalamnya dan dijadikan tempat istirahat untuk sejenak. Kemudian tiba-tiba ada batu dari atas bukit yang menggelinding dan menutupi pintu gua itu, sehingga mereka tidak dapat keluar. Salah seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu sekalian dari bencana ini, kecuali bila kamu sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kalian perbuat. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, wahai Allah, saya mempunyai ayah ibu yang sudah tua renta. Saya biasa mendahulukan memberi minuman susu kepada keduanya sebelum saya memberikannya kepada keluarga dan budak saya. Pada suatu hari, saya terlambat pulang dari mencari kayu dan saya menemui keduanya sudah dalam keadaan tidur. Saya terus memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Karena saya mendapati mereka berdua telah tidur, maka saya pun enggan untuk membangunkan mereka. Kemudian saya berjanji tidak akan memberi minum susu itu baik kepada keluarga maupun kepada budak sebelum saya memberi minum kepada ayah bunda. Saya menunggu ayah dan bunda hingga terbit fajar. Barulah keduanya bangun, sementara anak-anakku menangis. Mereka mengelilingi kakiku. Setelah mereka bangun, kuberikan minuman susu kepada keduanya. Setelah itu, baru kuberikan minuman susu kepada keluarga dan budakku. Wahai Allah, jika saya berbuat demikian karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Maka bergeserlah sedikit batu itu, tetapi mereka belum dapat keluar dari gua tersebut. Kemudian salah satu dari mereka juga berdoa, wahai Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu yang sangat saya cintai. Kemudian saya hendak ingin melakukan sesuatu hal dengannya, tetapi ia selalu menolaknya. Selang beberapa tahun, ia tertimpa kesulitan. Kemudian ia mendatangiku dan berharap untuk menolongnya. Saya berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat ia harus mau melakukan hubungan badan denganku, dan ia pun setuju. Sampai pada akhirnya saya berada di antara kedua kakinya. Dia lalu berkata, takutlah kamu kepada Allah dan jangan kau robekkan selaput darahku kecuali dengan cara yang benar. Kemudian saya meninggalkannya, padahal dia adalah seorang yang sangat saya cintai dan saya telah merelakan emas atau dinar yang saya berikan kepadanya. Wahai Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan ridho-Mu, geserkanlah batu yang menutup gua ini. Maka bergeserlah batu itu, tetapi mereka masih belum bisa dapat keluar dari gua itu. Setelah itu, pemuda yang terakhir pun berdoa, wahai Allah, saya pernah memperkerjakan beberapa karyawan
dan semuanya saya gaji dengan sempurna, kecuali ada seseorang yang pergi meninggalkan saya dan tidak mau mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian dari uang gaji itu saya kembangkan sehingga menjadi banyak. Selang beberapa lama, dia datang kepada saya dan berkata, "Wahai hamba Allah, berikanlah gaji saya yang dahulu itu." Kemudian saya pun berkata, "Semua yang kamu lihat itu, baik unta, sapi, kambing, maupun budak yang mengembalakannya, adalah gajimu." Ia berkata, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan saya." Dan saya pun menjawab, "Saya tidak mempermainkan kamu." Kemudian dia pun mengambil semuanya dengan tidak meninggalkan sisa sedikit pun. "Wahai Allah, jika saya berbuat demikian karena mengharap ridho-Mu, maka geserkanlah batu itu." Lalu batu itu pun bergeser dan mereka dapat keluar dari dalam gua. Demikian kisah yang dapat kita petik pelajarannya. Sesungguhnya setiap amal perbuatan kita, niatkanlah untuk selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.